Kutipan Sajarah Jati tentang runtuhnya negeri Majapahit. Sultan Bintoro mengutus Adipati Pecatondo menaklukkan Belambangan. Di Bintoro, Sultan dan para punggawa sedang menyaksikan pemasangan bangsal Pangrawit yang dibawa dari Keraton Majapahit. Bangsal Witono sudah didirikan sebagai tempat para punggawa menghadap. Adapun bangsal Pangrawit dipasang sebagai serambi Masjid Demak. Belum selesai pemasangan bangsal Pangrawit, mendadak datang para prajurit yang kalah dari Belambangan. Mereka memberitahu bahwa kedua utusan Sultan sudah tewas. Semua peristiwa sudah dilaporkan dari awal sampai akhir. Sultan berkata kepada Patih Wonosalam, "Hei Patih, bagaimana rencanamu sekarang? Belambangan ternyata melawan, tak hendak tunduk kepadaku." Ki Patih Wonosalam berkata, "Duh Paduka, bila Paduka berkehendak memukul Belambangan, adik Paduka Adipati Pecatondo Paduka perintahkan untuk berangkat. Sekarang beliau belum menghadap, sebaiknya segera Paduka panggil." Sultan setuju dengan usulan Patih Wonosalam. Dua gandek segera diperintahkan memanggil Adipati Terung. Singkat cerita, dua gandek sudah sampai di Terung dan bertemu sang Adipati. Kedua gandek menyampaikan perintah Sultan. Adipati Terung dipanggil menghadap ke Bintoro dan diminta berangkat bersama kedua gandek. Adipati Terung menyatakan kesanggupan. Kedua gandek lalu ditempatkan di gedung timur dan diberi jamuan beraneka macam. Sang Adipati lalu memerintahkan kepada para bupati sekitar yang baru saja menyerah agar bersama-sama menghadap ke Bintoro. Mereka pun bersiap untuk berangkat. Ketika tiba harinya, para bupati sudah bersiap berangkat di bawah pimpinan Adipati Terung. Sang Adipati naik kuda teji dengan busana serba keemasan. Para bupati beriringan di belakang. Jika dilihat, Adipati Terung tampak seperti putra Raden Bimo. Dalam rombongan itu dibawa serta berbagai harta benda sebagai tanda tunduk kepada Bintoro, berupa emas, perhiasan, dan hasil bumi sesuai wilayah masing-masing. Singkat cerita, rombongan dari Terung sudah sampai di Bintoro. Yang pertama dituju adalah kediaman Ki Patih. Di rumah Ki Patih, Adipati Terung dan para bupati beristirahat untuk menikmati jamuan. Ki Patih lalu melaporkan kedatangan mereka kepada Sultan. Sultan sudah mengizinkan mereka semua menghadap. Seorang gandek diperintahkan untuk menjemput. Adipati Terung dan para bupati menghadap Sultan dengan penuh taklim. Sultan memberi salam kepada para bupati yang hadir. Semua tertunduk dan siap menerima perintah. Adipati Terung lalu mengaturkan barang-barang bawaan berupa emas dan perhiasan serta hasil bumi. Sultan berkata, "Aku terima dengan senang hati, Dinda. Dan kepada kalian para bupati yang telah tunduk, kalian boleh tetap menduduki jabatan kalian seperti sedia kala. Dinda, tanah mereka jangan ada yang kurang dari kemarin, bahkan berikan tambah sepantasnya." Adipati Terung menyatakan kesiapan melaksanakan perintah. Para bupati sudah diizinkan undur diri dan kembali ke pondokan masing-masing. Ki Patih kemudian menjamu para bupati di kepatian. Pertunjukan tari bedoyo kemudian digelar untuk memeriahkan suasana. Jamuan dari Ki Patih sangat pantas dan terus mengalir. Selama di kota Raja Bintoro, para bupati disambut dengan hangat. Ki Patih sangat memuliakan mereka. Selain jamuan yang elok, Ki Patih juga memberi hadiah berupa kain batik. Ketika mandi, mereka diberi air ledeng dan sabun wangi. Setiap hari selalu ada bupati keraton yang menemui mereka. Sementara itu, Sultan selalu memikirkan peristiwa di Belambangan. Adipati Belambangan tidak mau tunduk, bahkan berani membunuh utusan. Pada suatu hari, Sultan memanggil Adipati Terung dan para bupati untuk membicarakan masalah tersebut. Sultan berkata, "Dinda Adipati dan para bupati dari mancanegara, ketahuilah, dahulu aku mengirim 2 utusan dengan membawa surat kepada Adipati Belambangan Siung Laut. 2 utusan adalah Mantri Tohjoyo dan Tohjiwo, disertai pengawal sejumlah 300 prajurit.
Dalam surat aku menghimbau agar Adipati Siung Laut tunduk secara damai ke Bintoro. Dan aku meminta 2 keris dapur sangkelat yang mereka miliki sebagai tanda tunduk. Namun Adipati Siung Laut malah mengumbar keberanian. 2 utusan dan pengawalnya dibantai. Dari 300 prajurit hanya beberapa yang selamat. Mereka kemudian pulang dan melaporkan kejadian tersebut. Dinda Adipati, bagaimana saranmu menyikapi peristiwa ini? Adipati Pecatondo setelah mendengar uraian Sultan segera menanggapi. Paduka, sebaiknya Belambangan segera dipukul perang. Jangan sampai mereka mencari dukungan untuk melawan Paduka. Bila mereka semakin besar, pasti akan semakin sulit ditaklukkan. Kapan Paduka perintahkan, kami siap berangkat. Para Bupati Bawan Terung menyambung. Benar perkataan Ki Lurah. Kami semua siap berangkat. Walau kami hancur menjadi tanah, bila Paduka perintahkan, kami akan berangkat. Kelak atau sekarang, jiwa kami sudah kami serahkan ke hadapan Paduka Sultan. Sultan berkata, Dinda, berangkatlah besok. Tidak usah pulang ke Terung. Aku beri kalian doa selamat. Pertemuan selesai. Sultan kembali ke Puri. Adipati Terung dan para bupati kembali ke Pondokan. Sesampai di Pondokan, Adipati Terung segera mengumumkan kepada para prajurit agar bersiap. Pagi hari pasukan Adipati Terung dan para bupati mancanegara telah berbaris. Sejumlah 8.000 prajurit telah siap berangkat. Tanda berangkat telah dipukul. Adipati Terung sudah naik ke atas kuda. Pasukan Terung segera berangkat. Bergemuruh suara barisan di sepanjang jalan. Perlahan mereka melewati Besuki, Bondowoso, Bajulmati dan sampailah di Banyuwangi. Pasukan Terung kemudian berhenti untuk menata barisan. Adipati Terung dan para bupati sepakat untuk mengirim utusan kepada Siung Laut. Sebuah surat lalu dikirim. Isi surat itu adalah, Surat dariku Pecatondo dari Terung, andalan perang Sultan Adi Panoto Agami di Bintoro kepada Sang Adipati Belambangan Siung Laut yang perwira. Suratku memberitahu bahwa kedatanganku ke Belambangan diutus Sultan Bintoro untuk mengajak engkau berdamai. Rajaku memanggilmu dengan cara baik-baik. Menghadaplah ke Bintoro dengan membawa 2 keris dapur sangkelat. Bila engkau ingin tetap lestari hidup mulia sebagai Adipati Belambangan. 2 mantri kemudian diutus untuk menyampaikan surat tersebut kepada Adipati Siung Laut. Keduanya pun segera berangkat. Terus ikuti kelanjutan kisahnya di PK Almari Channel.